Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di channel ini mari kita bersama-sama belajar mengkaji Al-Quran dengan terjemahnya beserta tafsirnya menggunakan mushaf dan kitab yang sementara ini saya punya. Walaupun referensi masih sedikit, kita belajar dengan apa yang ada dahulu ya. Langsung saja mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk para pengarang kitab-kitab yang akan kita kaji nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, langsung saja kita akan langsung masuk ke pembahasan, yaitu kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ini saya pertama akan membacakan terjemahan dari mushaf Al-Majid. Ini terjemahnya pakai standar terjemahan Kemenak. Saya akan membacakan terjemahan dari surah Al-Fatihah ayat pertama. Di sini di mushaf ini Al-Fatihah ditulis Makkiyah, termasuk surah Makkiyah. Langsung saja saya baca ya. Surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di mushaf ini ada tertera asbabun nuzul. Disebut Al-Fatihah. Nah, di sini diartikan pembuka atau umul kitab, induk Alkitab. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan. Beliau berhenti lalu turun dari tunggangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang juga turun dari tunggangannya untuk mendampingi beliau. Lalu beliau bersabda, maukah kamu saya beritahukan sebuah surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Lalu beliau membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang sholat tanpa membaca Ummul Quran dalam kurung surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, di mushaf ini tertera di bawah dikasih keterangan seperti ini. Nah,
Lalu coba saya akan beralih ke Quran dan maknanya. Terjemahan dan makna disusun oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Nah, ini Quran ini yang nyusun terjemahannya oleh Pak Quraisy. Coba kita bacakan terjemahannya. Di sini juga diterjemahkan Al-Fatihah itu pembuka. Beliau juga mencantumkan Makkiyah. Terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim di sini, dengan nama Allah pemberi kasih yang maha pengasih. Nah, jadi beliau memberi terjemahan seperti ini. Nah, di sini belum ada keterangan yang lain. Nah, soal ayat pertama ya. Jadi itu perbedaan terjemahan dari dua mushaf ini. Sekarang coba kita beralih ke tafsir Jalalain. Saya punya dua tafsir Jalalain. Yang ini cetakan Menara Kudus, yang ini cetakan Al-Qahirah, Jakarta. Coba kita berbedanya di mana ini. Untuk yang tafsir Jalalain cetakan Menara Kudus ini, dan seperti layaknya yang cetakan lain itu, Fatihahnya berada di akhir, jadi di halaman terakhir. Sedangkan di kitab Jalalain yang ini itu Fatihahnya ditaruh di depan, di halaman, taruh di sebelum Al-Baqarah. Nah, ini perbedaannya cuman di situ ya. Coba kita sekarang lihat bagaimana tafsir Jalalain isi dari tafsir surah Al-Fatihah. Saya akan bacakan. Suratul Fatihati Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini di tafsir Jalalain juga mencantumkan langsung surah Al-Fatihah itu termasuk Makkiyah, terdiri dari 7 ayat, termasuk bismillahnya. Jikalau basmalah dihitung Fatihah, maka ayat yang ketujuh itu adalah lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini redaksinya lengkap. Sedangkan di kitab yang cetakan Menara ini itu ditulis ini aja, siratal ladzina ila akhiriha. Sama ya. Cuman redaksinya ini berbeda. Jadi perbedaannya seperti itu.
beda cetakan, ada yang beda ternyata ya, walaupun maksudnya sama. Lanjut. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Dan jika basmalah tidak dihitung termasuk Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yuqdaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibadi. Nah, ini dan dikira-kirakan ya, sepantasnya pada awal Fatihah itu ada kata kulu. Karena apa? Ya, kulu ini artinya kan kalian semua ucapkanlah. Ya, kenapa harus dikasih kira-kira kata kulu? Karena supaya kalimat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa sesuai, serasi dengan kalimat iyyaka na'budu. Sebab bacaan Al-Fatihah itu adalah ucapan atau permohonan dari hamba Allah. Untuk lafal Bismillahirrahmanirrahim di tafsir Jalalain tidak diberi tafsir ya. Jadi tidak ada tafsirnya, maksudnya tidak dikomentari oleh pengarangnya, cuman mengomentari tentang basmalah bismillah itu dari segi termasuk tidaknya, termasuk dari Fatihah atau tidak gitu. Coba nanti kita akan lihat di buku yang lain. Ya, ini di buku Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan oleh UII Jogja. Ini saya akan bacakan. Di sini Bismillahirrahmanirrahim ini bagaimana? Di buku ini terjemahannya Al-Fatihah diterjemahkan dengan pembukaan. Terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim di sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini. Terus tafsirnya di dalam Al-Quran ada 114 surat. Semuanya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini tidak dimulai dengan basmalah karena memang tidak serasi kalau dimulai dengan basmalah. Di samping pada permulaannya, basmalah ada disebutkan satu kali di pertengahan surat An-Naml ayat 30. Dengan demikian, basmalah itu didapati di dalam Al-Quran 114 kali. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan
sesuatu surat. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah 1. Basmalah itu adalah suatu ayat yang tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surat dan pembatas antara surat dengan surat yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari sesuatu surat yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini adalah pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Nah, ini jelas ya. Tadi di tafsir Jalalain dikomentari seperti tadi. Nah, di buku ini justru diterangkan para imam mana yang berbeda pendapat. Jadi teman-teman tidak usah saling menyalahkan antara satu sama lain. Mau ketika sholat imamnya tidak terdengar basmalahnya, tidak usah ribut-ribut, karena semuanya juga ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Jadi biasa saja. Ketika nanti sholat di Mekah atau dimanapun, bahkan di Indonesia sendiri, itu banyak perbedaan. Jadi tidak usah ribut-ribut soal perbedaan ini antara bismillah dikeraskan atau dipelankan. Bahkan tadi Imam Malik tidak membaca sama sekali. Itu di dalam buku ini diterangkan seperti itu ya. Jadi jelas ini. Tadi yang nomor 2 tentang beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah. Basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan dari sesuatu surat yang lain yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat atau jahar. Nah, ini yang mayoritas di Indonesia yang dilakukan, dibaca dengan jahar ketika sholat maghrib, isya, subuh tentunya. Gitu. Di sini banyak keterangan ya tentang mengomentari tentang basmalah, tentang bagaimana pemakaian kata Allah. Di sini terangkan hikmah membaca basmalah. Nah, ini banyak komentarnya di buku ini. Saya ambil yang penting-penting saja. Lanjut, kita coba akan beralih ke kitab Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil, karangan Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa. Ini Yai dari Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Beliau mengarang tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Ya, coba saya baca ya. Surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi di sini dimaknai kelawan asma Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat.
sini. Lalu di bawahnya itu ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah iki surah kang temurun marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Kanjeng Nabi ana ing Mekah. Ayate ana 7. Surah Fatihah uga diarani Ummul Quran lan surah Hamdu lan As-Sab'il Matsani. Nah, jadi itu keterangannya di sini. Nah, ini banyak. Saya akan ambil poin-poinnya di sini. Di sini dijelaskan lebih jelas lagi tentang Ar-Rahman ini. Beliau menulis kang ditembungake Ar-Rahman iku kang dimaksud yaiku rahmat khassah. Tegese rahmat kang khusus yaiku rahmat kang dorong marang kawula nuju marang peparat lan ibadah marang Allah. Jadi beliau ini memaknai Rahman itu khusus, rahmat khasah. Yen welas asih iku ditembungake Ar-Rahim, dan jika Ar-Rahim di sini iku kang dimaksud yaiku rahmat ammah. Jadi yang dimaksud itu rahmat ammah. Tegese maksudnya rahmat kang umum yaiku rahmat kang lumeber marang kabeh makhluke Allah. Jadi semua makhluk, karena Allah punya sifat rahim, maka semuanya dapat. Pada uga rupa menungso utawa rupa yang lain, hewan-hewan semuanya dapat rahimnya Allah. Pada uga menungso Islam utawa menungso kafir. Jadi tidak usah heran kenapa orang kafir masih dikasih rizki sama Allah. Ya terserah Allah, karena Allah itu punya sifat rahim. Itu kata beliau Syekh Misbah ini dalam kitab Al-Iqlil. Nah, jadi itu beliau mengomentari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti itu. Lanjut di kitab terakhir saya ini, saya punya Al-Ibris karangan Kiai Bisri Mustafa Rembang. Dan bagaimana beliau memaknai Bismillah. Coba saya baca ya. Bismillahi kelawan kaluhurane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Nah, di sini beliau memaknai Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Di samping ya ini ada komentarnya. Suratul Fatihati Makkiyatun wa qila madaniyatun wa ayatuha sab'un. Nah, jadi ini seperti itu. Di sini beliau menulis Makkiyatun wa qila madaniyah. Nah, di
kitab Al-Ibris ditulis seperti itu. Surat Fatihah iku arani surat Makkiyah, temurune ana ing Mekah, ana kang ngarani Madaniyah. Jadi Mbah Bisri itu menulis seperti itu. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu, ada yang mengatakan ini Madaniyah. Demikian kajian tentang surah Al-Fatihah ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim yang sudah saya baca tadi. Tentu banyak kekurangan ketika saya membacanya. Mohon kritik dan saran dari sahabat sekalian. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.